Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puspitasari, NIM 04953098. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas 1, yaitu jaringan administrasi. Nah, untuk tugasnya saya di sini akan menjadi seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta kantor di cabang kota lain. Kantor pusatnya departemen penjualan 50, departemen pemasarannya 30, TI-nya 10 perangkat, servernya 5 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kantor cabangnya total perangkat 20, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedianya 192.168.10.10/24. Nah, untuk desain subnetnya atau subnetting, rencana skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan tentukan untuk setiap subnet. Jadi nanti saya akan menentukan subnetnya. Di sini ada subnet max, alamat jaringan, tentang alamat IP yang dapat digunakan, alamat broadcast. Pastikan alokasikan IP tidak hanya mencakupi kebutuhan saat ini, tapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, untuk yang pertama, di sini ada departemen penjualan, kebutuhan hostnya 60. Saya pilih yang 26. Di sini saya pilih yang 26. Nah, untuk subnet maxnya di sini 255.255.255.192. Dengan saya memilih 26, ensemble IP-nya cukup untuk 60 perangkat plus sedikit rumbu tuang. Untuk network address-nya di sini 192.168.10.10. Ensemble range-nya di sini dari 0 sampai 162 ya. Nah, untuk broadcast-nya di sini 63. Yang kedua, di sini ada pemasaran kebutuhan hostnya itu 40. Tetap saya pakai yang 26. Nah, di sini saya pakai yang 26. Kenapa nggak pakai yang 27? Karena 27 hanya ensemble 30 saja, tidak cukup untuk 40 perangkat, tidak cukup untuk 40 perangkat, jadi saya memilihnya yang 26. Nah, untuk subnetnya juga sama dengan yang penjualan divisi penjualan. Untuk networknya di sini 64, dan sini ensemble-nya 65 sampai 126. Untuk broadcastnya tentu beda, yaitu 127. Nah, kita lanjut ke ketiga, yaitu departemen teknologi informasi. Untuk kebutuhannya 20. Nah, tapi saya pakai yang 27. Nih, di sini saya pakai yang maxnya 30. Kenapa saya turunkan mix-nya? Karena di sininya subnet mix-nya di sini 224, saya punya 30 ensemble IP. Dan untuk networknya di 128, range-nya dari 129 sampai 158. Untuk broadcast-nya yaitu 159. Keempat, di sini ada server. Untuk kebutuhan hostnya 15, saya pakai yang 27. Di sini saya pakai yang 27. Kenapa saya nggak pakai yang 28? Karena yang hanya ensemble itu 14. Supaya ada ruang untuk penambahan server ke depannya. Network address-nya di sini 160, range-nya 161 sampai 190, sampai broadcast-nya 191. Nah, untuk yang kelima ada one link. Untuk kebutuhannya saya makanya 2 ya. Koneksi point to point antara 2 router, jadi hanya butuh 2 IP saja. Yang saya pakai adalah 30. Yang saya pakai adalah 30. Yang ini. Nah, untuk networks-nya di sini dari yang terpakai itu 193 untuk router kantor pusat, dan 194 untuk ensemble-nya tadi 193 untuk kantor cabang,
broadcastnya 192, 168, 10, 195. Nah, yang keenam sini ada kantor cabang. Untuk kebutuhan hostnya 30, saya pakai di 27 dengan 30 Ansible IP pas persis sudah terpakai sampai 195. Jadi saya makanya yang 27 yang ini nih. Ini ditempatkan 192, 168, 10, 224 untuk Ansible RAM-nya dari 225 sampai 254. Broadcast-nya 255. Nah, kita lanjut ke sekarang ke bagian routing statis. Routing statis artinya kita mengisi tabel routing di router secara manual yang berbeda dengan routingnya dinamis yang biasa belajar otomatis dari router tetangga. Di router kantor pusat, semua lokal, penjualan, pemasaran, TI, dan server sudah terhubung langsung ke interface router. Jadi tidak perlu next hop, tapi yang bisa dikirim data ke kantor cabang di subnet itu 192, 168, 10, 224. Nah, subnetnya di sini 27 untuk routernya. Router pusatnya harus memerlukan paket ke IP1 ke kantor cabang, yaitu 192, 168, 10, 194 melalui interface 10/0. Nah, di sini ada tabel routing statis kantor cabang. Kebalikannya, dia tidak mengenal satupun subnet kantor pusat secara langsung. Jadi untuk setiap tujuan penjualan, pemasaran, TI maupun server atau router cabang menggunakan next hop ke IP kantor pusat, yaitu 192, 168, 10, 193 melalui interface 1/0 itu ke penjualannya. Nah, itu adalah presentasi tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.